Shalom. Shalom. Selamat sore. Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Biar kita dapat selalu rindu untuk mengangkat kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah yang mau memberikan ketenangan juga perlindungan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita pujikan indah bersama Allah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat semua boleh berdiri. Mari kita satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya. Inilah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Tidak ada tempat yang dapat memberikan ketenangan di dalam kehidupan kami hari-hari ini. Banyak tempat yang menakutkan, banyak tempat yang menggelisahkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu, pada saat ini kami ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena di sanalah ada ketenangan, di sanalah ada kedamaian, di sanalah ada ketenteraman di dalam kehidupan kami. Dalam kesempatan ini kami ingin terus membangun persekutuan kami dengan Tuhan, karena itulah yang Kau ingini di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang mengalami kegoncangan di berbagai aspek kehidupan saat ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, mengingatkan kepada kami untuk kami selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan dalam kesempatan ini, lewat ibadah ini, kami boleh membangun persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kuasa-Mu, kami boleh menikmati kebenaran-kebenaran-Mu lewat ibadah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus boleh berkarya, Roh Kudus boleh bekerja, mengubahkan konsep kehidupan kami, supaya semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri saat ini untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Kami serahkan ke leader, singer, pemain musik, petugas LCD, operator penayangan ini maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami, dan layakkan kami untuk mengemban tugas yang mulia ini. Terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus, Engkau nyatakan dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat Tuhan memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biar Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, hingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara. Mungkin akhir-akhir ini kita diperlihatkan dengan banyak sekali keadaan yang menakutkan, tapi percayalah, di dalam keadaan yang seperti ini, kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang memiliki kuasa yang besar, yang sanggup memulihkan apa yang terjadi pada saat ini. Mari bersama-sama kita pujikan kuasa-Mu yang lebih besar. Tuhan
yang selalu setia bersamaku.
persiapkan hati juga pikiran kita untuk mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan Roh Kudus hadir di sini. Kudus,
Kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan berbicara kepada kita lewat hamba-Nya pada saat malam hari ini. Bapak Saudari, kami bersyukur dalam kesempatan ini kalau Tuhan masih membuka jalan bagi kami untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Dan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan biarlah setiap persembahan pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kekuatan, yang akan memotivasi hidup kami dan boleh membawa kami kepada perubahan-perubahan yang ada di dalam kehidupan kami, sehingga hidup ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan malam ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berbicara melalui hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu, dan kami siap untuk menyambutnya. Karena itulah yang menjadi kerinduan kami untuk selalu dibentuk oleh Tuhan menjadi satu kehidupan yang sama seperti Tuhan sempurna dan mulia adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu, memberkati kami semuanya, sehingga semua boleh terberkati lewat pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, dan tidak saatnya mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Heri. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu menjadi orang benar. Kita akan buka di dalam kitab Mazmur ayat pasal 69 ayat 29. Mazmur 69 ayat 29. Begini firman Tuhan, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Yang tercatat dalam kitab kehidupan, kalau menurut Mazmur 69 ayat 29 ini adalah orang-orang yang benar. Jadi orang yang tidak benar itu tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi sesuai dengan tema kita, menjadi orang benar, supaya nama tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, dikatakan tadi di ayat 29, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Jadi yang tidak tertulis siapa? Orang-orang yang tidak benar. Jadi orang tidak benar sama dengan tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Orang yang benar, orang yang tertulis dalam kitab kehidupan. Ketidakbenaran yang bagaimana? Orang yang hidupnya tidak benar dalam pekerjaan, tidak benar dalam ibadah, tidak benar dalam pendidikan, tidak benar dalam nikah, dan orang-orang yang tidak mau bertobat, itu adalah orang-orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tertulis dalam kitab kehidupan? Dikatakan tadi, orang-orang yang benar. Nah,
Siapa orang-orang yang benar itu? Siapa yang menjadi orang-orang yang benar? Kita akan buka di dalam Roma 3 ayat 9 sampai dengan 18. Roma 3 ayat 9 sampai 18. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, semua seorang pun tidak. Rombongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, peruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka. Jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi dikatakan orang yang benar, orang yang tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi menurut Roma tadi dikatakan tidak ada seorang pun yang benar. Terus bagaimana kita bisa tertulis dalam kitab kehidupan? Karena cuma Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa dan satu-satunya manusia yang benar. Untuk itu Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita, supaya kita orang yang tidak benar ini menjadi orang benar. Jadi begitu ada Kristus, ada Yesus, orang benar itu adalah orang yang berdosa yang dibenarkan oleh Yesus melalui apa? Melalui penebusan. Prosesnya yang pertama tadi saya katakan melalui penebusan. Jadi karena tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada di dunia ini yang orang yang benar, cuma satu, Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia ini menjadi satu-satunya orang yang benar, orang yang tidak berdosa. Itu sebabnya Yesus dapat menolong kita, orang yang tidak benar, supaya dibenarkan oleh karena penebusan Yesus Kristus. Prosesnya bagaimana? Kita akan baca prosesnya menjadi orang benar. Kita buka di Roma 3. Selanjutnya 23 sampai dengan 26. Roma 3, 23 sampai dengan 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jelas. Yang pertama, mengalami penebusan dulu, supaya kita dibenarkan oleh darah Yesus. Dikatakan tadi, Tuhan menjadi jalan pendamaian. Penebusan itu jalan satu-satunya harus berdamai. Kalau berdamai itu sama dengan mengaku dosa. Kalau Tuhan Yesus menebus kita melalui salib, nah kita berdamai itu juga harus melalui
saling, mengaku dosa kepada Tuhan, mengaku dosa kepada sesama saling. Dan jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kemudian jangan lupa, harus juga kita mengampuni dosa orang lain. Kenapa? Karena kalau ada tertulis, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni dosa kita. Jadi penebusan oleh darah Kristus itu membuat kita bisa berdamai, bisa mengaku dosa kepada sesama dan kepada Tuhan. Kemudian jika tidak diampuni, jangan berbuat dosa lagi, dan bisa mengampuni dosa orang lain kepada kita. Sehingga penebusan pengampunan dosa itu dari Tuhan itu pas lengkap dalam kehidupan kita. Ini proses yang pertama. Proses yang pertama, mengalami penebusan dulu lewat kayu salib, berdamai, mengaku dosa kepada sesama, kepada Tuhan, dan jika diampuni, tidak mengulang dosa lagi, sehingga kita boleh hidup dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran, ditebus. Jadi dikatakan prosesnya yang pertama adalah ditebus. Ditebus itu sama dengan harganya lunas dibayar. Harganya sudah lunas dibayar. Kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 ditambah 1 Korintus 7 ayat 23. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Karena telah ditebus lunas dibayar, dikatakan tadi yang ayat 20 Korintus 6, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kemudian dilanjutkan ke 1 Korintus 7 ayat 23 tadi, menjadi hamba Allah. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Tidak menjadi hamba manusia, menjadi hamba. Artinya, kalau kehidupan kita sudah ditebus, sudah dibenarkan oleh Tuhan melalui penebusan, hal yang pertama kita lakukan, ya kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan tubuh, kemudian menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan sama dengan melayani Tuhan. Ini yang sering salah di banyak sidang jemaat. Oh, kalau saya sudah sukses nanti saya melayani Tuhan. Oh, kalau sekolah saya sudah selesai, sekolah saya sudah tinggi, saya akan melayani Tuhan. Padahal yang seharusnya saat kita sudah ditebus, ayo kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, kemudian menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hamba manusia. Menjadi hamba Tuhan dan memuliakan Tuhan apa? Yang pertama adalah melakukan kehendak Tuhan, itu memuliakan Tuhan. Itu dulu, baru nanti sekolah, kerja yang keras, usaha yang keras, baru selanjutnya itu. Tetapi pertama-tama harus kita jadi orang benar-benar memuliakan. Ya percuma kalau usaha kita sukses, sekolah kita sukses, secara materi, secara dunia, tapi kita tidak benar. Percuma. Kenapa? Karena nama
Itu sebabnya saat kita sudah dibenarkan oleh Allah melalui penebusan, ya mari kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Mari kita menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah hamba yang melayani. Melayani Tuhan sama dengan melakukan kehendak Tuhan. Sampai di situ saja. Jadi yang ini yang kita jangan salah. Jadi hidup benar dulu, beres dulu. Setelah ditebus, beres hidup kita, baru kita melayani Tuhan. Dilanjutkan yang melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Kemudian lanjut, melakukan kehendak Tuhan sampai satu saat kita juga boleh sama-sama dipenuhi bersama. Kalau yang pertama tadi kita boleh menjadi orang benar, prosesnya adalah pertama melalui penebusan. Kemudian meningkat lagi, yang kedua kita baca di dalam Roma 3 ayat selanjutnya 28 sampai 30. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jadi yang kedua dibenarkan oleh karena iman. Dibenarkan oleh karena iman. Bagaimana iman itu timbul? Iman timbul karena pendengaran. Roma 10 ayat 17. Pendengaran akan firman Kristus. Pernah saya tanya. Jadi kita juga dibenarkan oleh karena iman. Iman yang benar bagaimana? Iman yang melalui pendengaran oleh karena firman Kristus. Firman Kristus adalah firman yang diurapi dengan Roh Kudus. Yang pertama tadi penebusan, yang kedua kemudian dibenarkan. Bagaimana langkah-langkahnya supaya kita juga dibenarkan oleh iman? Kita baca di Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan. Langkah-langkah untuk dibenarkan oleh iman yang pertama adalah cepat mendengar. Cepat mendengar firman Tuhan. Coba kita bandingkan dengan Ibrani 5 ayat 11. Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan 12. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kami telah lambat dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kami ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kalau di Ibrani ini lambat untuk mendengar, akibatnya apa? Kalau ditinjau dari sudut waktu, seharusnya menjadi pengajar, tetapi masih memerlukan susu, masih tetap diajar pokok-pokok hal-hal yang dasar tentang dari pernyataan. Cepat mendengar apa? Cepat mendengar firman, bukan mendengar yang lain. Ya saat-saat seperti ini, saat-saat masa yang sulit
kita sering mendengar hal-hal yang tidak benar. Akibatnya timbul juga hal yang tidak benar, informasi yang tidak benar kita juga terima tidak benar, akibatnya terjadi hal yang tidak benar. Untuk menjadi dibenarkan oleh iman, kita harus cepat mendengar, supaya iman kita menjadi iman yang benar, karena pendengaran kita oleh karena pendengaran firman yang benar, firman yang diurapi dengan Roh Kudus. Itu sebabnya setiap kali kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mesti berdoa supaya Roh Kudus itu memberikan pengurapannya kepada kita. Kenapa? Karena dengan urapan Roh Kudus itu sangat roh yang tidak terbatas usia, tingkat pendidikan, status sosial, bisa dimengertikan untuk memahami firman Tuhan. Berbeda halnya kalau misalkan di satu sekolah ada 30 murid, diajar dengan kepandaian gurunya, diterima dengan kepandaian. Mungkin yang 15 pandai, yang 10 sedang, yang 5 lagi juga agak kendor. Kenapa? Karena diterima dengan kepandaian masing-masing. Karena mengandalkan kepandaian kita, kepandaian manusia, sehingga hasilnya juga berbeda-beda. Nah, kalau kita mendengar firman diurapi dengan Roh Kudus, maka kita akan mengerti cepat untuk mendengar firman Tuhan. Yang pendidikannya tinggi, yang pendidikannya rendah sekalipun, mungkin yang tidak sekolah sekalipun, kalau ada pengurapan Roh Kudus, jadi mengerti. Oh, firman Tuhan itu puncaknya begini. Oh, artinya begini. Karena ada pengurapan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, ayat 21, Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang kedua, dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut ini artinya walaupun firman itu disampaikan dengan keras, misalkan firman keras menunjuk ke kehidupan kita bisa terima, itu lemah lembut. Karena ada 4 macam tanah hati, 3 gagal, 1 yang berhasil. Tanah hati yang subur, lemah lembut, menerima firman, bisa menerima firman sekeras apapun firman. Karena sekeras apapun firman itu membawa kita kepada keselamatan. Lemah lembut mendengar firman Tuhan, sehingga firman itu boleh tertanam dalam hati kita dan kemudian bertumbuh-tumbuh menghasilkan buah apa? Buah kebenaran. Buah kebenaran karena kita mendengar dari pendengaran yang benar, firman yang benar, maka menjadi iman yang benar. Kemudian bertumbuh dalam hati kita menghasilkan buah yang benar, buah kebenaran. Nah, setelah kita boleh menjadi iman yang benar, diberkati Tuhan, selamat, tetapi tetap harus waspada. Kenapa? Karena banyak iman yang gugur dalam perjalanan.
contoh Yudas Iskariot. Sudah bersama-sama Tuhan, tetapi gugur pada aku. Ini yang harus kita waspadai. Setelah kita benar iman kita iman yang benar, harus ditingkatkan lagi dari iman yang benar menjadi iman yang benar. Itu sebabnya kita harus bertumbuh. Senin yang lalu saya terangkan juga bagaimana iman itu bertumbuh menjadi dewasa, kerohanian kita menjadi dewasa. Ya harus sering makan firman. Makan firman apa? Firman yang keras, makanan keras, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua, menusuk hati, memisahkan sumsum dan sendi, memisahkan pertimbangan dan itu firman yang lebih tajam daripada bermata dua, makanan keras. Itu sebabnya sidang jemaat sering kali disampaikan firman-Nya sangat mengena di hati kita. Ya, memang harus seperti itu, karena kita sudah tiba di akhir zaman. Kita bukan bayi lagi, kita bukan anak-anak lagi. Kita harus bertumbuh dari iman yang benar menjadi iman yang benar. Bagaimana supaya menjadi iman yang benar? Kita buka di dalam Filipi 3 ayat 1 ayat 1b. Filipi 3 ayat 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berbagi dan memberi kepastian kepadamu. Artinya, jadi menuliskan hal ini menyampaikan firman berulang-ulang. Dulu pernah disampaikan, diulang lagi disampaikan dalam 3 macam pengembalaan. Ibadah raya, ibadah doa, kemudian ibadah PA, diulang-ulang terus disampaikan. Untuk apa? Untuk memberi kepastian kepada. Nah, contoh. Kenapa sih kok kita tahu kalau 2 tambah 2 itu sama dengan 4? Karena terus diulang-ulang, 2 tambah 2 itu 4. Sampai perlu dihafal, 2 tambah 2 4. 2 tambah 2 pasti 4. Jadi begitu ditanya bagaimana 2 tambah 2 4. Memberi kepastian mantap. Jadi kalau firman itu terus disampaikan diulang-ulang, bukan untuk membuat bosan, bukan untuk yang lain, tetapi makin memantapkan kita, makin membuat kita makin mantap dalam iman kita. Iman kita semakin teguh kepada Tuhan. Satu waktu Pak Joko sudah menyampaikan tentang bertobat. Satu waktu Bapak Pendeta Cornelius juga menyampaikan bertobat. Kenapa? Supaya makin mantap gitu. Iman kita kepada Tuhan semakin mantap, semakin teguh. Kalau sudah iman teguh, kita bisa tahan dalam menghadapi angin pencobaan. Seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Kalau kita tekun dalam pandang pengembalaan, kita tidak beredar-edar. Kenapa? Kalau kita beredar-edar, ada singa yang mengaum-ngaum. Saatnya iman kita harus teguh, tergembala dalam keadaan pengembalaan, tergembala dalam 3 macam ibadah pokok yang kita adakan yang saat ini walaupun secara online, tapi tetap setia kita harus mengikuti ibadah.
meningkat dari iman yang benar diberi pelayanan keras, meningkat lagi menjadi iman yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena di luar kandang pengembala ada singa yang mengaum-ngaum. Artinya apa? Singa yang mengaum-ngaum adalah pencobaan segalanya. Kalau kita di luar pengembalaan, maka siap-siaplah menghadapi singa yang mengaum-ngaum, pencobaan segalanya yang saat ini kita hadapi. COVID-19 ini bagaimana? Kita mendengar berita yang cukup mengerikan, cukup menyedihkan juga. Tapi biarlah kita tetap beriman teguh kepada Tuhan. Karena lawan kita iblis sudah berkeliaran di luar. Kita baca saja di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Harus dilawan dengan iman yang teguh. Iman yang teguh harus juga berada dalam kandang gembala. Kalau kita mengikuti gembala agung yang benar, ia membimbing kita ke air yang tenang, membaringkan kita kepada rumput yang hijau. Ada damai sejahtera di sana, walaupun situasi saat ini serba sulit, mencari makan sulit, sekolah sulit, mencari pekerjaan sulit, bekerja pun juga sulit. Jangan satu-satunya harus beriman teguh kepada Tuhan. Karena dengan beriman teguh kepada Tuhan, segala kemustahilan itu akan dihapuskan. Ini hasilnya. Kita baca di Roma 4 ayat 19 sampai 21. Contohnya adalah Abraham. Roma 4 19 sampai dengan 21. Roma 4 19 sampai dengan 21. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Badannya sudah lemah, mungkin saat ini badan kita lemah, kondisi fisik kita lemah. Tetapi dikatakan imannya tidak lemah, tetapi malah semakin kuat. Dengan situasi saat ini yang ada, mari kita meneladani apa yang Bapak Abraham lakukan. Dengan situasi yang sulit saat ini, mari kita tetap beriman teguh kepada Tuhan sampai kita menerima janji Tuhan. Walaupun dikatakan rahim Sarah itu sudah tertutup, mandul, mati, haid, secara medis mungkin tidak akan pernah bisa benar, mustahil benar. Tetapi Abraham percaya penuh, imannya semakin teguh kepada Tuhan. Akhirnya terjadi mukjizat menghapus kemustahil.
Mungkin saat ini kita mengalami pergumulan yang sangat berat. Mungkin saat ini kita mengalami pergumulan yang kelihatannya tidak ada jalan keluar. Tetapi iman kita teguh kepada Tuhan. Ditambah belas kasihan Tuhan, maka terjadi mujizat. Menghapus kemustahilan. Abraham sudah bertobat. Walaupun saat ini kondisi kita lemah, tetapi iman kita jangan goyah, iman kita jangan lemah. Iman juga harus tetap teguh. Banyak jemaat kita yang saat ini sakit, tapi biarlah itu tidak melemahkan iman saudara-saudara kita jemaat, tetapi malah semakin teguh kepada Tuhan sampai boleh menerima janji Tuhan, janji pemeliharaan, janji kesukaan dinyatakan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang benar sama dengan nama tertulis dalam kehidupan kita kehidupan. Banyak rintangan, banyak halangan dalam kita menjalani hidup, tetapi biarlah kita tetap teguh, iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Karena kita juga dibenarkan oleh karena iman. Iman kita sudah benar meningkat lagi menjadi iman yang mantap, iman yang teguh, sampai kita boleh menerima janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita punya iman yang teguh kepada Tuhan sehingga menyelamatkan jiwa kita sampai nama kita tertulis dalam berita kehidupan. Angin pencobaan, badai pencobaan yang saat ini mungkin kita hadapi, dalam itu tidak menjauhkan kita daripada Tuhan. Sama seperti apa? Abraham, walaupun menghadapi kemustahilan, tetapi imannya tidak goyah, imannya semakin teguh. Itulah orang-orang benar, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dibenarkan oleh karena iman. Iman yang bertumbuh dari iman yang benar menjadi iman yang mantap, iman yang teguh, sampai saatnya nanti menjadi iman yang sempurna. Bersama-sama Tuhan, dipermuliakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan pujikan satu pujian, Allah peduli.
pada sore malam hari. Tuhan, bagaimana kami harus berjuang menjadi orang benar, menjadi orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh dibenarkan oleh karena Engkau yang menebus kami dengan darah. Kami boleh ditebus dengan harga yang lunas sekali. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami memuliakan Engkau dengan tubuh kami. Biarlah kami menjadi hamba Tuhan yang melakukan kehendak daripada. Oh, itulah yang memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi sidang-sidang jemaat yang boleh memuliakan Engkau, boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang melakukan kehendak dari Tuhan. Kami juga yang dibenarkan oleh karena iman, oleh karena iman yang benar kepada Engkau melalui pendengaran akan firman Kristus. Bila kami meningkatkan iman, tidak hanya menjadi iman yang benar, tetapi meningkat menjadi iman yang mantap, iman yang teguh kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, jika kami beriman teguh kepada Engkau dan ada belas kasihan daripada mujizat turun di tengah-tengah kehidupan kami. Yang saat ini Tuhan, kami boleh menghadapi satu permasalahan besar yang seluruh dunia boleh alami. Tetapi biarlah itu tidak melemahkan iman kami kepada Engkau. Mungkin saat ini tubuh kami lemah, keuangan kami lemah, ekonomi kami lemah. Tetapi di dalam Engkau ada jalan keluar. Karena Engkau adalah sumber segala jawaban atas kehidupan kami. Pemeliharaan Engkau nyatakan, pintu-pintu kesembuhan juga Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, boleh menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya diserahkan kepada kamu mereka. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan untuk kegiatan-kegiatan ibadah kita. Untuk minggu depan, ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Pada hari Minggu yang lalu saya umumkan bahwa ibadah Minggu tanggal 1 Agustus kita tatap muka. Ternyata PPKM diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus, maka ibadah tatap muka juga diundur, saya undur Minggu kedua tanggal 8 Agustus. Jadi minggu depan kita masih ibadah di rumah lewat tuntunan YouTube Bukit Sion. Mengingat minggu depan itu ada perjamuan kudus, maka pelayan-pelayan perjamuan kudus dimohon dengan hormat bisa hadir di gereja hari Jumat jam 6:30. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita nanti masih berdoa untuk saudara-saudara kita yang belum pulih kondisi kesehatannya. Kita doakan Bu Mariati, Ibu Dini, Bapak Ibu Sutrisno, dan ditambah lagi ini Saudara Andika juga terganggu kesehatannya. Ibu Lili kita bersyukur sudah mulai mengalami perubahan. Ya, bersama anggota keluarganya terus kita doakan supaya Tuhan memulihkan. Tidak ada pemahaman yang lain, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita malam hari
Hanya rasa syukur, hanya rasa terima kasih yang kita naikkan kepada Tuhan pada malam hari ini, oleh karena berkat-Nya yang sudah dilimpahkan lewat ibadah kita malam ini. Haleluya. Terpujilah nama daripada Tuhan. Hanya rasa syukur dan terima kasih yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam ini, bahkan Engkau sudah memberkati kami. Dan selanjutnya dalam kesempatan ini kami menyerahkan untuk Ibu Gembala. Kami telah berdoa untuk Ibu Mariati, untuk Ibu Bini, untuk Bapak Ibu Sutrisno, untuk Saudara Andika, untuk Ibu Lilis sekeluarga. Semua dalam tangan kami serahkan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu hari ini bahkan untuk selamanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa belum Tuhan Yesus untuk memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kelanjutan pembangunan tempat parkir dalam tangan kami serahkan. Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini boleh dilanjutkan kembali. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahan yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan menghimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatannya dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Kami percaya jika ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang Tuhan percayakan tergembala di gereja Bukit Siam ke dalam tangan-Mu. Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka, batap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mohon kemurahan Tuhan, supaya tidak ada lagi jemaat-Mu di tempat ini yang tertular COVID-19 oleh karena perlindungan daripada Tuhan. Kami menyerahkan segala usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Tuhan, Engkau buat mereka berhasil dan beruntung di tengah-tengah kesulitan saat ini, dan peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari mulai kerja perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi dalam akademinya, jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukalah hati saudara, bukalah hidup saudara, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari